Halo semuanya, kami adalah siswa-siswi dari SMA Cakrabuana dan menduduki kelas 12 jurusan IPS. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan karya kami yang berupa film pendek. Seluruh sutradara, pemain, dan editor merupakan anggota kelas 12 IPS. Dan seluruh lokasi dalam film ini berada di dalam sekolah Cakrabuana. Film yang berdurasi pendek ini merupakan syarat ulangan praktek sejarah peminatan. Kelompok kami mengambil tema pada sejarah salah satu pembentukan organisasi pembangkitan nasional, yaitu Indies Parties. Dan kami menamakan film pendek ini Ruang Dialog. Selamat menonton! My little honey, must you be leaving? Be bright and Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Aktivis Dandi Dwi Laksono ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 September 2019 lalu pukul 11 malam di kediamannya atas cuitannya soal kerusuhan di Jayapura. Orang sekarang punya medsos, bahkan nggak cuma satu jenis. Nah, medsos ini memang jadi salah satu alat untuk bebas mengekspresikan diri. Tapi kalau nggak cermat, bisa-bisa postingan membuat penggunanya dipolisikan. Nah, Tidak hanya itu, mantan wartawan sekaligus musisi Ananda Badudu ditangkap Polda Metro Jaya 27 September 2019 lalu. Penangkapannya terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosial dan disalurkan untuk demonstrasi penentang RKUHP dan Undang-Undang KPK tahun lalu. Selamat pagi. Miss dia siapa deh? Kayaknya guru-guru kita. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nina. Kalian bisa panggil saya Bu. Pagi Pak. Oh, jadi Ibu yang sementara menggantikan Bu Irma? Ya, saya menggantikan Bu Irma sepanjang tahun ini sampai kalian naik kelas. Semoga kita semua cocok ya. Siap, Bu. Saya dengar dari Bu Irma, kalian sedang mempelajari bab organisasi pergerakan nasional, benar? Benar Bu, tadi baru sampai dulu Tomo. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan materi tentang Indies Parties. Kalian boleh buka buku halaman 140. Jadi sebelumnya ada yang udah pernah dengar tentang organisasi Indies Parties ini? Oke semuanya, jadi ini namanya organisasi Indies Parties. Organisasi ini termasuk ke salah satu organisasi kemerdekaan yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Organisasi ini didirikan oleh 3 sangka. Siapa sih 3 sangka itu? Ada Doseka, Cipto Mangunkusumo, dan Suadi Suraningrat. Tujuan dari organisasi ini yang pertama itu untuk membangun sikap patriotisme, yang kedua untuk bekerjasama atas dasar kesamaan ketatanegaraan, yang ketiga memajukan tanah air, dan yang keempat mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dari yang sudah saya jabarkan ini, ada yang bisa menarik kesimpulan? Kalau tidak ada yang mau jawab, saya tunjuk saja ya. Kamu? Anissa, Bu. Oke, Anissa, kamu bisa kasih tanggapan soal organisasi yang sudah saya jelaskan tadi? Saya belum memahami yang Ibu jelaskan tadi secara sepenuhnya, karena yang tadi Ibu jelaskan hanya sejarah singkat dari organisasi ini. Saya belum memenuhi sepenuhnya karena Ibu tidak menjelaskan secara keseluruhan motivasi organisasi ini terbuat kenapa.
Ya Bu, saya juga setuju. Saya nggak akan bisa beropini kalau misalnya saya belum tahu latar belakang dari pendirinya. Ya betul, makanya itu saya mau kalian besok melakukan diskusi kelompok dan mencari sumber-sumber di internet yang kredibel atau juga di buku-buku sejarah yang membahas mengenai organisasi ini. Saya mau kita membahas 2 hal di pertemuan besok ya. Yang pertama, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari organisasi ini. Dan yang kedua, saya mau tahu gimana sih seakan kalau organisasi ini tidak ada di Indonesia. Besok saya akan melakukan kuis singkat sebelum pelajaran dimulai supaya saya tahu pemahaman kalian sudah sampai mana. Jadi maksud Ibu, kita harus mencari materi sendiri dan menjelaskannya pada Ibu. Oh bukan, maksud Ibu, kita akan berdiskusi. Nanti kalian semua akan berbicara di depan kelas. Nggak apa-apa kalau salah, kan masih belajar. Nanti bisa saya bantu. Baik Bu, tapi kan ada sisa waktu 30 menit. Kita kerjakan sekarang atau bagaimana? Oh enggak, kita semua kan belum berkenalan. Jadi saya mau berkenalan dengan kalian nanti menulis nama kalian di kertas ini sambil menuliskan juga sejarah yang ingin kalian pelajari. Saya bagikan ya, waktunya 5 menit. Dari sini dulu deh. Baru masuk aja kayaknya tugasnya banyak banget ya. Udah kebayang tengah semester nanti sebanyak apa. Iya ya, kayaknya kita diharuskan untuk banyak ngomong. Oke, sudah semua ya? Kamu yang di pojok maju duluan yuk. Saya ngapain Bu? Ya perkenalan saja, terus bacain apa yang sudah kamu tulis di kertas. Halo semuanya, nama saya Dava. Jadi tadi saya sudah menuliskan sejarah apa yang ingin saya pelajari, yaitu Perang Dunia. Kenapa Perang Dunia? Karena Perang Dunia itu materi yang jarang sekali dibawakan oleh guru-guru. Terima kasih. Perang Dunia. Oke, boleh. Yang lain ada yang mau maju bergantian ya. Dava, terima kasih. Selamat kembali. Nah, karena sudah kenal satu sama lain, Ibu akhiri kelas ini ya. Jangan lupa tugas kalian. Oh ya, saran Ibu dibagi 2 kelompok aja ya, biar kalian gampang. Selamat pagi semuanya. Kalian mau bagi kelompok, jadi satu kelompok berempat aja, nggak apa-apa. Gue sih nggak apa-apa, yang lain gimana? Gue sih ikut aja. Gue sih juga nggak masalah sama kalian semua mau beropini. Iya, gue baru ini. Gue mau sekelompok sama Dimas pokoknya. Ah nggak ada, itu pakai spin wheel aja. Ya terserah. Kan lagi jam kos, mendingan kita sekarang cari materinya biar nanti pulang kita tinggal jawab pertanyaan dari guru RM aja. Terima kasih Pak, sudah lihat Pak. Teman-teman semua silakan duduk. Terima kasih untuk kalian berdua telah menjawab soal dari saya untuk kehadiran pada kali ini. Pasti kalian berdua sepakat bahwa di Indonesia ini kita harus bertindak tegas atas diskriminasi terhadap ras yang ada di negeri ini. Tentu saja Pak Dubes, saya memiliki visi dan misi yang sama seperti engkau. Saya ingin menyelesaikan permasalahan pada negeri ini. Untuk itu, perlu adanya kebersamaan yang dijalan dengan baik dan juga serta penghapusan kasta ras pada negeri ini. Karena jika ditetapkannya kasta ras pada negeri ini, apa bedanya kita dengan kerajaan Hindia Belanda pada zaman dahulu? Ketika saya menjalani organisasi Budi Utomo, saya dan rekan-rekan saya tidak mendapatkan hak yang adil oleh pemerintah kolonial Belanda.
Dikarenakan masyarakat Jawa sebagian adalah ras pribumi, termasuk saya dan rekan-rekan saya. Perjuangan kita bukan hanya untuk kaum Indo atau pribumi, tetapi untuk semua kaum yang merasa tertindas oleh kolonial Belanda. Permasalahan ini tidak bisa diabaikan, dikarenakan kita semua memiliki visi yang sama untuk menciptakan keadilan yang merata di masyarakat Hindia Belanda. Saya sangat tidak terima terhadap pemerintah kolonial Belanda karena membiarkan kaum Belanda totok mendominasi kaum lainnya. Sedangkan ini adalah negara jajahannya, bukan negara asalnya. Oleh sebab itu, saya bergabung pada pembicaraan hari ini. Baiklah Pak Dawes, mari kita pikirkan langkah konkret untuk memulai perubahan ini. Saya belum menemukan solusinya, tetapi saya hanya ingin ras di negara ini harus berdamai dan tidak ada lagi diskriminasi di mana-mana. Pak Dubes, mengapa Anda ingin sekali menjalani suatu upaya untuk melawan rasmu sendiri? Padahal itu sesuatu hal yang sangat sensitif. Saya memang bukanlah kaum Indo, Pak. Tetapi saya mempertimbangkan bahwa negara ini selalu terjadi diskriminasi di mana-mana. Dan ini akan menyebabkan genosida, dan ini adalah permasalahan yang sangat serius. Suatu pilihan yang sulit, namun mulia tujuannya ya Pak. Tetapi bagaimana menurut Bapak, langkah awal apa yang harus kami lakukan untuk memulihkan pemerintahan kolonial secara halus? Saya pikir langkah pertama kita adalah kita akan membuat organisasi, yaitu berisi kaum Indo dan kaum pribumi, untuk menjadi satu tujuan yang sama, yaitu menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Ide yang bagus. Dengan kita memiliki wadah yang kuat, kita bisa terorganisir dalam memperjuangkan hak-hak kita. Semenjak saya mengundurkan diri di Budi Utomo, saya tidak memiliki pekerjaan yang konkret. Saya setuju dengan Bung Cipto. Dengan adanya organisasi ini, kita bisa mengemban upaya untuk menghapuskan diskriminasi di negeri ini. Tujuannya supaya rakyat bisa mendengar apa yang kita perjuangkan. Tentu saja, jika saya memposisikan sebagai kaum Indo, saya akan mengumpulkan seluruh kaum Indo dan akan bekerja sama dengan pribumi untuk melakukan perubahan. Hindia ini bukanlah hanya milik Belanda totok, tapi Hindia adalah milik seorang yang merasa dirinya Hindia. Karena dunia semakin sulit bagi masyarakat pribumi, dan hanya masyarakat Belanda totok saja yang mendapatkan kenikmatan dari Hindia Belanda, dan masyarakat pribumi diberikan keringanan oleh Belanda karena mereka merasakan bahwa kita adalah salah satu dari mereka. Mari kita gunakan segala caranya untuk menyuarakan kebenaran. Kita tidak boleh diam saja dalam ketidakadilan. Apakah kita harus mengembangkan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Pak Dawes, bagaimana jika Anda memberikan pidato terhadap organisasi Irish Bond dan Insulin? Diharapkannya dengan memberikan pidato tersebut, mereka akan sadar bahwa kita bersatu dalam perjuangan untuk keadilan. Karena organisasi tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat kaum Indo dalam bidang sosial dan ekonomi dan menjalin persekutuan dengan Belanda tanpa memisahkan dari Indonesia. Dan bagaimana jika kita memanfaatkan kekuatan organisasi ini untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap masyarakat luas melalui pidato-pidato, artikel, dan acara publik? Kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan keadilan. Saya setuju dengan Bapak. Kita harus menggunakan segala caranya untuk menyuarakan kebenaran kita. Kita tidak boleh diam saja di atas ketidakadilan. Mengapa tidak kita bertiga saja? Saya mempertimbangkan kalau satu suara saja tidak cukup dan tidak bakal didengar oleh masyarakat. Tentu saja Pak Cipto, kita akan hadir. Namun saya berpikir bahwa Pak Dawes adalah keturunan Indonesia dan juga masih ada keturunan Belanda totoknya. Oleh karena itu, akan memperkuat tujuan kami agar kaum Indo dan kaum Belanda totok mendengarkan kita. Sedangkan kita berdua akan memperkuat dengan menyiapkan pidato untuk Pak Dawes. Itu adalah langkah awal yang baik pada saat ini. Saya akan membagikan seluruh semangat para kaum Indo dan kita akan bekerja sama dengan kaum pribumi untuk bersama-sama menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Kita harus bersatu dan berbicara dengan satu suara. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif dalam mencapai tujuan kita. Baiklah, mari kita lakukan ini. Dan bersama-sama pasti saya yakin kita bakal bisa untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Kita bakal menggabungkan seluruh kaum Indo dan kaum pribumi untuk bersama-sama bersatu demi Indonesia yang lebih baik. Setuju? Setuju. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Makanya kan kita
disuruh berinformasi buat kuis. Nah terus kuisnya tuh, maksudnya kuis kita tuh diadu gitu. Mana kita tahu, kita kan gak dikasih tahu apa-apa. Makanya Dam, kalau penasaran tuh ditanya, jangan diem doang. Ya baru kepikiran sekarang sih, tapi gue udah ngapalin kok dari tanggal terbentuknya, pendiri, serta background para pendiri. Coba sebutin. Berdiri di Bandung, 25 Desember 1912. Terus yang mendirikan Doris Dekker, Ki Hajar Dewantara, sama Cipto Mangunkusumo. Didirikan dengan tujuan Ngegantiin The English Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia. Ingat gak kalian? Ingat 25 Desember 1912, Bandung, Doris Dekker, Cipto Mangunkusumo, sama Ki Hajar Dewantara kan? Oke, sekarang kita jawab pertanyaan dari Bu Roem. Apa pelajaran yang bisa diambil dari organisasi ini? Sama kalau organisasi ini nggak ada, apa yang bakal terjadi? Menurut gua sih inti dari berdirinya organisasi ini ya untuk merjuangin kaum intelek pada zamannya. Ya gue setuju. Selain itu, tujuan dari berdirinya organisasi ini juga untuk menghilangkan diskriminasi di dalam pemerintahan. Udah hampir 1 jam nih kita ngebahas materi yang didapat. Gue mikir kalau English Practice nggak ada gimana ya? Gue udah males mikir loh. Gimana kalau sekarang kita anggap aja nggak ada bedanya sama sekarang? Mana ada begitu, kalau dilihat-lihat Bu Roem ini tipe orang yang maksa kita buat mikir sampai ketemu jawabannya. Bener tuh, tadi pas ekonomi gue ngeliat beliau lagi berlokin anak-anak kelas 12 yang cabut dari kelas kantin. Terus pas gue lihat langsung interogasi gitu. Oke, kalau menurut gue sendiri, kemerdekaan bakal lebih lambat datangnya. Dan mungkin orang Indonesia pada nggak sadar akan buruknya diskriminasi pada zaman itu. Terus kalau nggak ada mereka, mungkin ya sistem pemerintahan yang diskriminatif masih berlanjut sampai sekarang. Betul Ali. Mas, Amir ada pendapat gak? Oh iya, setuju. Balik yuk. Yaudah deh, daripada kita di sini buang-buang waktu, mending kita pulang aja. Kayaknya kelompok sebelah juga udah selesai. Bukannya kita harus menghafal sejarahnya juga ya? Tahun, tujuan, gitu-gitu? Itu mah masing-masing aja deh kayaknya. Gue hafalin di rumah aja deh. Oke deh kalau gitu. Siang ini, kayaknya kita bakal diadu sama mereka. Ya udahlah, salah sendiri kemarin gak ada yang beropini. Kan apa gue bilang? Lihat tuh mereka pada niat buat bikin catatan segala macam. Gue rada sedikit takut sama guru. Iya, auranya serem ya. Kira-kira kalau kita nggak bisa jawab bakal diapain ya? Mending sekarang kalian bantu gue mikir. Jadi nih sebenarnya kita disuruh diskusi apa debat sih? Nggak tahu sih, kayaknya kita mau diadu deh. 20 Desember 1900. Coba sebutkan pendiri English Practice. Doris Dekker, Cipto Mangunkusumo, sama Suwardi Suryaningrat, Bu. Bagus. Sekarang, Amir, kapan dan di mana organisasi tersebut didirikan? 20 Desember 1900. 25 Desember 1912 di Bandung. Nah, betul Ali, dibaca lagi ya, Amir, karena materi ini pasti keluar di penilaian harian. Putri, apa tujuan didirikannya English Practice? Yang saya tahu mereka mendirikan organisasi ini untuk memperjuangkan sosial ekonomi. Karena pada zaman dahulu pribumi itu ditindas, jadi mereka melawannya menggunakan mendirikan organisasi tersebut. Jawabanmu bagus Putri, terima kasih.
Sekarang saya mau kalian jawab sukarela saja. Apa nama surat kabar yang dikelola oleh 3 serangkai untuk mengkritik pemerintah kolonial? The Express. Nah, betul. 100 untuk Anissa. Oh, dari tadi ada poinnya. Oh, enggak kok, saya cuma bercanda. Sekarang ada yang tahu nggak artikel kontroversial yang ditulis sama Suhardi Sudadika? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu, jadi saya kasih tahu aja ya. Judulnya itu Als ik eens Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Artikel ini berisi tentang kritik Suhardi Sudadika terhadap pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu berakhir dengan pergolakan. Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah Belanda langsung menangkap 4 tokoh Komite Bumiputra, yaitu yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, Cipta Mangunkusumo, Abdul Muiz, dan Aha Wijayasastra. Ada yang tahu nggak kira-kira habis itu apa yang terjadi? 3 serangkai diasingkan. Nah betul, itulah akhir dari sejarah English Passage. Jadi kita kembali ke topik diskusi saya. Apa yang bisa kalian pelajari dari bab ini? Sebagai perwakilan kelompok. Oh enggak. Saya mau setiap anak punya suara masing-masing. Jadi saya boleh mulai menjawab lalu tunjuk temannya ya. Oke, jadi menurut saya dari materi ini kita bisa belajar menjadi seseorang yang berani berpendapat, karena mereka aja berani tuh ngelawan pemerintah kolonial Belanda. Saya tunjuk Dimas. Menurut saya sebagai anak muda yang berpendidikan, kita harus bisa memberi banyak kontribusi. Saya tunjuk Ali. Kita harus berani melawan ketidakadilan meskipun banyak risiko. Saya tunjuk Lila. Mirip dengan Ali, saya rasa kesetaraan itu sangat penting dan harus dijunjung tinggi. Putri. English Passage mengajarkan tentang kesadaran nasional. Anissa. Melanjutkan Putri, saya rasa zaman sekarang sudah mulai kehilangan kesadaran nasional. Jadi kita harus selalu mengingat para jasa pahlawan yang sudah berjuang demi negara ini untuk kesetaraan. Dava. Saya setuju dengan mereka semua sih, Bu. Kesetaraan itu yang paling penting. Oke, terima kasih semua jawabannya. Karena waktu kita sedikit lagi, saya mau perwakilan kelompok saja untuk menjawab pertanyaan kedua. Apa yang mungkin terjadi semisal organisasi ini tidak pernah berdiri? Jadi kemarin kami menyimpulkan kalau seandainya English Passage itu nggak berdiri, mungkin saja kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan tidak terdorong. Hal itu dapat berpengaruh dengan kemerdekaan secara kemerdekaan nasional rendah, bisa jadi Indonesia terjajah lebih lama. Bagus, saya setuju. Kemerdekaan akan sulit terdorong. Kalau dari kelompok ini? Ya, tidak bakal ada awal pemikiran politik modern sih, Bu. Jadi mungkin sama seperti yang Sadam bilang, kemerdekaan bisa terjadi lebih lambat. Apalagi kan tidak sedikit orientar di kala itu yang bisa membantu meningkatkan kesetaraan. Betul sekali, saya apresiasi jawaban kalian semua. Terima kasih sudah mau berpendapat. Saat masuk kelas ini, saya kira kalian pemalu dan kurang suka berpendapat, tapi ternyata bisa kan? Bisa. Gila, keren juga ya kelompok belajar kita mau diajak diskusi gini. Biasanya pada nggak mau. Iya, tumben banget. Baiklah, kelas saya akhiri. Ingat ya, jangan takut berpendapat. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Wait a minute. Who are you? Halo, nama saya Dava. Jadi tadi saya sudah menuliskan apa yang Salah. Oleh sebab itu saya menggabungkan mantap. Kita konkret untuk Sakitnya tuh di sini. terus. Kenapa Anda ingin sekali bahwa negara ini selalu terjadi di karena semakin hari dunia semakin sukar bagi kaum Belanda. Sakitnya tuh di sini. Pak Dowes, bagaimana jika Anda memberikan pidato terhadap organisasi Indisbud dan Insulin? Kita bisa memulai dengan memberikan pidato kepada Terus.
Gue udah mulai malas mikir Lil. Pasti di Zoom gue ya. Gimana kalau kita kuliah. Ada mana? Ah yaudah deh, daripada buang-buang. Oh my God!